Siapa yang tidak beribadah kepada Allah, maka dia kedudukannya seperti hewan, bahkan lebih buruk daripada hewan. Kita lanjutkan ayat berikutnya. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul yang menyeru kepada kaumnya, sembahlah Allah saja dan jauhilah taghut. Jauhilah taghut. Semua rasul menyeru kepada hal ini. Semua rasul menyeru kepada tauhid. Makanya Allah mengatakan walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan. Setiap umat kami utus seorang rasul. Tugas mereka apa? Mereka mengatakan sembahlah Allah saja dan jauhilah taghut. Sembahlah Allah dan jauhilah taghut. Ini makna dari la ilaha illallah. Ada isbat, ada nafyu. Isbat, penetapan bahwasanya ibadah hanya milik Allah, dan nafyu, penafian bahwasanya selain Allah tidak boleh diibadahi. Sembahlah Allah saja dan jauhilah taghut. Taghut yaitu segala sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Orang hanya bisa mewujudkan tauhid dengan beribadah kepada Allah dan meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini dalil bahwasanya konsentrasi dakwah para nabi adalah masalah ini. Adalah masalah tauhid. Ya. Karena ada sebagian orang yang ingin menafsirkan dengan cara yang keliru. Saya dapat dalam sebagian buku-buku tafsir. Saya tidak ingin sebutkan nama mufassirnya, tetapi disebutkan dalam sebagian buku tafsir, mereka mengatakan bahwasanya konsentrasi dakwah para nabi adalah ya untuk ya mendirikan khilafah. Dan kita katakan bahwasanya kita semua umat Islam, siapapun dia ya, rindu ingin ada khilafah Islamiyah ya. Kita ingin. Tapi itu bukan perkara yang didakwahkan oleh para nabi. Itu bukan perkara inti yang didakwahkan oleh para nabi. Oleh karenanya Nabi Musa alaihissalam tatkala diutus kepada Fir'aun, apakah Nabi Musa berkata kepada Fir'aun, wahai Fir'aun, gantian dong ya, saya jadi raja, kamu turun dulu? Enggak kan? Enggak. Nabi Musa tidak mengatakan demikian. Tapi Nabi Musa menyuruh Fir'aun untuk beribadah kepada Allah, untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam sebelumnya tatkala diutus kepada Raja Namrud, apakah dia pernah mengatakan, wahai Namrud, kamu turun saya jadi raja? Enggak pernah mengatakan demikian. Nabi Isa alaihissalam tatkala diutus di bawah kekuasaan Romawi, Nabi Isa juga tidak menyuruh rakyatnya atau pengikutnya untuk kemudian menggulingkan pemerintahan Romawi. Bukan itu pembahasan utama. Bisa jadi ya berdiri khilafah, bisa jadi berdiri khilafah Islamiyah, namun itu bukan pembahasan utama para anbiya. Ingat, sebagian orang berusaha menyimpangkan hal ini, sehingga mereka kemudian pembicaraan mereka tentang khilafah sehingga mereka tidak memperbaiki bagaimana cara peribadatan masyarakat. Kita perbaiki peribadatan masyarakat. Kalau Allah berikan kekhilafahan kepada kita, alhamdulillah. Kalau tidak, bukan berarti kemudian kita gagal. Ya. Karena banyak para nabi ya yang tidak diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tujuan mereka utamanya adalah bagaimana membenahi tauhid ya umat tatkala itu. Makanya Allah mengatakan walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus para rasul pada setiap umat untuk menyeru kepada umatnya, sembahlah Allah saja dan jauhilah taghut, segala sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Baik, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan ayat berikutnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah." Dan Allah telah memutuskan atau memerintahkan agar kalian tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bil walidaini ihsana. Dan hendaknya kalian berbakti kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Imma yablughanna 'indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin. Jika keduanya telah mencapai masa jompo, masa tua, salah satunya atau keduanya di sisimu, maka jangan kau berkata kepada kedua orang tua, uff, jangan kau berkata ah. Wala tanharhuma, dan janganlah kau membentak mereka berdua. Waqul lahuma qawlan karima, dan katakanlah kepada mereka berdua perkataan yang mulia. Waqfid lahuma janahadh-dhulli minar rahmah, dan tawadhu'lah engkau, rendahkanlah dirimu di hadapan kedua orang tua.
wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan katakanlah, ya Rabbku, rahmatilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah merawatku tatkala masih kecil. Ayat ini para hadirin rahmatillah subhanahu wa taala menjelaskan juga tentang tauhid. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar kalian tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menggandengkan tentang hak kedua orang tua. Kata Allah, wa bil walidaini ihsana. Dan berbaktilah kalian kepada kedua orang tuamu. Perhatikan di sini, yang mengerti bahasa Arab, saya ingin tanya, ya. Wa bil walidaini ihsanan, ihsanan i'rabnya apa? Yang mengerti bahasa Arab, ihsanan i'rabnya apa? Hah? I'rabnya apa? Ada yang tahu? Dia adalah maf'ul mutlaq dari fi'il yang ditakdirkan. Yang kalau kita takdirkan wa ahsinu bil walidaini ihsanan. Yang mengerti bahasa Arab tentunya mengerti. Yang bisa baca kitab gundul ya alhamdulillah ya mengerti. Yang hanya bisa baca kitab gondrong yang mungkin tidak mengerti. Wa bil walidaini ihsana. Artinya kalau kita terjemahkan, jadi maf'ul mutlak di sini litakkid, untuk menjelaskan penekanan. Allah mengatakan wa bil walidaini ihsana ai ahsinu bil walidaini ihsana. Makanya terjemahan di sini, perhatikan terjemahannya apa? Supaya kamu dan dia hendaknya kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu. Perhatikan sih, dengan sebaik-baiknya, ada penekanan. Jadi Allah tidak hanya menyuruh berbuat baik kepada kedua orang tua, tapi Allah tekankan, berbuatlah kepada kedua orang tua dengan sebaik-baiknya. Karena dua orang tua merupakan pintu surga. Apalagi Allah gandengkan berbakti kepada kedua orang tua dengan masalah perintah bertauhid. Menggandengkan perintah berbakti kepada orang tua dengan tauhid ini luar biasa, menunjukkan agungnya ibadah berbakti kepada kedua orang tua. Oleh karenanya diriwayatkan dari Ibnul Munkadir rahimahullahu taala, dia mengatakan bitu akmizu rijla ummi wa bata akhi Umar yusalli wa ma sarrani an takuna lailati bi lailatihi. Kata dia, aku di malam hari memijit kaki ibuku, sementara saudaraku salat malam. Dan aku tidak ingin pahala salat, pahala memijit kaki ibuku ditukarkan dengan pahala salat malam saudaraku. Dia mengerti bahwasanya menyenangkan orang tua, memijit kaki orang tua ini berpahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi kata Allah Subhanahu wa taala, imma yablughanna indakal kibar. Tatkala mereka sudah mencapai masa tua dan di sisimu, Allah ingatkan. Indakal kibar, di sisimu, kita berusaha agar orang tua tinggal bersama kita. Kecuali orang tua tidak mau. Bukan kita tolak, kita serahkan, Kak, kamu yang urus ibu, atau kita serahkan, Dek, kamu urus bapak. Berusaha kita yang ngurus. Kita yang ngurus orang tua kita. Maka menakjubkan seorang ibu, mungkin dia punya anak 5 orang, punya anak 10 orang, dia bisa mengayomi seluruh anaknya. Sementara terkadang anak-anak 10 orang tidak bisa mengayomi satu orang ibunya. Mereka saling lempar-melempar. Padahal Allah isyaratkan, tatkala mereka sudah tua dan berada di sisimu, ini isyarat seorang berusaha ya agar ibunya bisa tinggal bersama dia, agar ayahnya bisa tinggal bersama dia. Pintu surga, dia bawa pintu surga ke rumahnya. Dia bawa pintu surga ke rumahnya. Seorang sahabat datang kepada Nabi, minta izin untuk berjihad. Kata Rasulullah SAW, ahayyatun walidatuka, apakah ibu masih hidup? Kata dia, iya. Kemudian Rasulullah SAW tidak izinkan. Dia datang lagi, ya Rasulullah, saya minta izin jihad. Sampai Rasulullah SAW mengatakan, ilzlam rijlaha fathammal jannah. Ya, lazimilah kaki ibumu, di situ ada surgamu. Oleh karenanya para hadirin Allah Subhanahu wa taala, di sini Allah mengatakan justru seorang sangat dituntut untuk berbakti kepada orang tua tatkala orang tua sudah di masa jompo. Kalau orang tua masih muda, masih kuat, dia mungkin tidak perlu bantuan kita, bahkan kalau bisa dia bantu kita. Kita dapati sebagian orang tua meskipun mereka sudah tua tetap memberikan hadiah kepada anak-anaknya. Dia rawat anak-anak kita, dia rawat cucu-cucunya, dia kasih hadiah kepada cucu-cucunya. Dia tidak meminta kecuali dalam kondisi sangat butuh. Nah, kalau dia sudah mencapai masa tua, tidak mampu bekerja, tidak mampu berbuat apa, maka itu saatnya kita berbakti. Di saat dia sangat butuh kepada kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala fala taqul lahum uffin." Jangan berkata kepada mereka berdua uff, yaitu ah. Ah itu adalah kalimat yang paling ringan yang menunjukkan kejengkelan dalam bahasa Arab. Oleh karenanya para ahli tafsir mengatakan seandainya ada kalimat yang lebih ringan daripada ah,
yang menunjukkan kejengkelan kita terhadap kedua orang tua, maka akan diharamkan. Namun dalam bahasa Arab, kalimat yang paling ringan yang menunjukkan kejengkelan adalah uf. Ini dari kata para ulama, kita kembali, ini bentuk durhaka kepada orang tua. Seorang berkata kepada ibunya, itu durhaka. Kenapa? Karena dia menunjukkan kejengkelan dia kepada orang tua. Berarti kita kembali kepada ilahnya. Segala bentuk sikap perkataan maupun perbuatan dari seorang anak kepada orang tuanya yang menunjukkan dia jengkel kepada orang tuanya, itu bentuk durhaka kepada orang tua. Saya para ulama mengatakan seorang anak memandang sinis kepada ayah dan ibunya dengan pandangan sinis durhaka. Kenapa? Itu bentuk jengkel. Kejengkelan bisa diungkapkan dengan sikap, bisa diungkapkan dengan kata-kata, dan semuanya adalah bentuk kedurhakaan kepada kedua orang tua. Wala tanharhuma, apalagi membentak mereka berdua. Wa qul lahum qawlan karima, ucapkanlah kepada mereka berdua perkataan yang baik. Ya akhi, kalau kita berbicara dengan atasan kita, dengan bos kita, dengan guru kita, kita berusaha memilih kata-kata yang indah agar tidak menyinggungnya. Maka orang tua lebih utama untuk kita demikian, untuk kita lakukan demikian. Kalau Anda bisa memilih kata-kata untuk berbicara dengan bos Anda agar bos Anda senang, agar Anda dinaikkan gajinya, ya, agar Anda dinaikkan pangkatnya, maka orang tua lebih utama. Karena kalau orang tua senang, Anda di surga. Kalau orang tua meninggal dalam kondisi ridha dengan Anda, itu surga terbuka selebar-lebarnya. Anda mencari keridhaan dia, buat dia gembira, buat dia tertawa, buat dia bahagia, buat dia bangga kalau dia melihat Anda. Ini anak saya, dia bangga. Kata Allah, waqfid lahum janaha dhulli minar rahmah, rendahlah di hadapan kedua orang tua, jangan sombong. Oleh karenanya Nabi Isa alaihissalam berkata, yang Allah sebut dalam Al-Quran, wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barran bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Nabi Isa berkata, dan Allah memerintahkan aku untuk salat dan untuk bayar zakat selama aku masih hidup, dan Allah perintahkan aku, Nabi Isa diperintahkan oleh Allah, seorang nabi, untuk berbakti kepada ibuku. Walam yaj'alni jabbaran syaqiyya, dan Allah tidak menjadikan aku sombong dan syaqi dan celaka. Ibnu Katsir menyebutkan Allah melarang saya untuk sombong di hadapan ibu saya. Nabi Isa dilarang oleh Allah untuk sombong di hadapan ibunya. Kita dapati sebagian anak mentang-mentang sudah pangkatnya tinggi, mentang-mentang sudah duitnya banyak, mentang-mentang pendidikannya tinggi, ibu enggak ngerti. Ibu kan orang kampung, ibu tidak ngerti. Subhanallah, itu menyinggung hati orang tua. Ibu enggak ngerti, ini bukan urusan ibu ya. Ini bukan urusan ibu. Jangan. Ibu mau ngomong apa kita dengerin. Ya. Orang tua mau ngomong apa kita dengerin. Ya. Oleh karena perhatian Allah Subhanahu wa taala, setelah itu Allah Subhanahu wa taala berkata, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan berdoalah, ya Rabbku, rahmatilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua merawatku tatkala masih kecil. Ingat, mendoakan kedua orang tua, jangan tunggu orang tua meninggal dulu baru kita doain. Kita masih hidup doain orang tua. Sebagian salaf mengatakan berdoa kepada orang tua dilakukan setiap kali sholat. Jangan lupa setiap sholat. Tatkala setelah tasyahud akhir, tatkala sujud, kita mengatakan Rabbi ufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya. Ya. Saya waktu ini sekedar cerita aja ya. Waktu kemarin sidang S3, kebetulan yang sidang saya adalah Dr. Mahmud Qadah. Beliau profesor ya, sudah berkebangsaan Saudi tapi asalnya dari Malaysia, dari Kedah. Dan beliau waktu itu menguji saya, para hadirin melihat beliau menangis ya. Dia ingat kepada ibunya. Setelah itu dia panggil saya setelah sidang, saya datang ke kantornya dengan penuh kesibukannya. Maka dia bilang kepada saya, kata-kata itu tidak bisa hilang dari saya. Dia bilang, Firanda, kamu itu bukan paling pintar, masih banyak lebih pintar daripada kamu. Namun mereka tidak dapat gelar doktor. Dan bukan karena kecerdasanmu, tapi karena doa orang tuamu. Karena doa orang tuamu. Dia mengatakan orang tua saya meninggal. Dia menangis. Dia bilang satu hal yang sangat menyesalkan saya kurang minta doa dari ibu saya. Saya kurang minta doa. Padahal tidak ada orang yang mendoakan kita dengan sangat tulus seperti doa orang tua kepada kita. Dan doa orang tua sangat dikabulkan. Itu yang saya sesalkan. Maka waktu sampai di Indonesia dia sempat kirim lagi WA. Dia bilang jangan lupa minta doa sebanyak-banyaknya kepada orang tua mumpung mereka masih hidup. Nah kita doain orang tua. Orang tua mungkin tidak kita minta mereka doain kita. Maka kita juga hendaknya mendoakan kedua orang tua kita. Kama rabbayani shaghira, dan kita ingat bagaimana orang tua dahulu merawat kita.
Kalau Anda ingin tahu bagaimana pengorbanan ibu Anda atau bapak Anda, sekarang Anda sudah menikah, punya anak. Anda tahu bagaimana repotnya istri Anda waktu sedang mengandung anak Anda. Ya, istri Anda, apalagi kalau lagi ngidam, aneh-aneh dia minta ya. Sebagian wanita ngidamnya aneh-aneh. Sampai ada yang ingin, mohon maaf, cium bau tai ayam. Ada yang seperti itu. Orang suaminya suruh cari tai ayam untuk. Sampai ada yang tidak kuat dengan bau keringat suaminya. Ini terjadi. Tidak mau suaminya dekat-dekat. Bagaimana susahnya dia? Bahkan saya pernah dengar cerita yang paling aneh. Katanya ada seorang wanita yang ngidam, ya, ingin lihat suaminya naik di atas lemari. Ya. Itu benar atau tidak saya nggak tahu ya. Dia bahagia kalau suaminya naik di atas lemari. Kemudian lihat susahnya istri kita, terutama 3 bulan yang pertama. Ya. Tidak sembarang bisa makan. Terkadang dia harus makan yang tidak enak demi kesehatan janin anak kita dalam perutnya. Kemudian bertambah-tambah kepayahannya, kesulitannya. Ya. Kemudian tatkala melahirkan pun dalam kondisi bertarung dengan kematian. Setelah lahir pun merepotkan, dirawat. Apalagi kalau anak kita sedang sakit. Coba kita bayangkan anak kita sedang sakit. Siapa yang menangis? Yang paling banyak menangis istri kita. Kita juga menangis, tapi istri kita lebih banyak tidak bisa tidur. Itu dulu ibu kita seperti itu. Ibu kita dulu seperti itu. Saya pernah dengar ceramah di Idaatul Quran di Arab Saudi. Ada seorang lelaki, dia ingin tahu bagaimana repotnya ibunya merawat dia waktu masih kecil. Maka dia bilang sama istrinya, "Oh istriku, hari ini kau tidak usah ngurus anakku, saya yang ngurus semuanya." Mulai dari gendongnya, dotnya, ganti popoknya, gendongnya. Setelah itu dia menyesal. Besok dia serahkan kepada istrinya. Itulah kira-kira beratnya ibu kita, ya, mengurus kita. Oleh karena kita selalu ingat, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Rabbku, rahmatilah mereka berdua, ayah dan ibu, sebagaimana mereka berdua telah merawatku tatkala masih kecil.